Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam satu hobi, salam satu laras, salam situng atas rekan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beribadah dan juga bisa beraktivitas dengan baik sahabat. Pada episode sebelumnya sekitar beberapa bulan yang lalu saya pernah membahas tentang perbandingan menggunakan laras baja dan juga laras kuningan. Maka saat ini saya ingin mengulas atau mendiskusikan tentang perbandingan antara serombong tabung bahan baja dan serombong tabung bahan kuningan. Terutama pada sub AC sahabat. Sub AC itu karena produsennya mungkin bukan cuma satu, sehingga variannya ada dua, yaitu yang bahan baja dan juga yang bahan kuningan. Dan juga beberapa uklik-uklik yang lain ada yang menggunakan bahan baja dan juga ada yang bahan kuningan. Itu pada umumnya, walaupun kemudian ada yang menggunakan bahan monel dan sebagainya setelah akhir-akhir ini. Oke, kita diskusikan yuk. Baik, untuk senapan angin yang berbahan baja ini banyak digunakan oleh sub Tiger, sub AC, sub Jawara Tiger, kemudian sub Innova dan beberapa senapan yang lain, itu menggunakan bahan baja untuk serombong tabungnya. Bahkan juga sahabat, ada yang sampai serombong larasnya juga menggunakan bahan baja. Kenapa? Karena bahan baja ini sahabat terkenal kekuatan bahannya. Bahannya keras, kuat, dan bisa tahan lama untuk bahan baja. Sehingga terkena benturan, terkena hantaman, sulit untuk terjadi penyok dan sebagainya untuk bahan baja. Namun kelemahannya sahabat, untuk bahan baja ini mudah korosi, mudah berkarat. Sehingga kebanyakan senapan-senapan yang menggunakan bahan baja itu kebanyakan dilapisi atau dilaminasi agar tidak mudah berkarat. Kemudian untuk bahan kuningan uklik itu sahabat, ada yang seperti sub AC juga ada yang bahan kuningan. Kemudian untuk Barata klasik, kemudian juga seperti halnya sub Garuda itu menggunakan bahan-bahan kuningan, dan beberapa sub-sub yang lain itu menggunakan bahan kuningan bahannya. Keistimewaan bahan kuningan ini sahabat, yaitu terbalik dengan bahan baja, yaitu kuningan ini terkenal sulit untuk terjadi karat, pengkaratannya sulit terjadi, dan juga lebih mudah dibentuk. Untuk kuningan lebih mudah dibentuk daripada baja karena bahannya lebih kekerasannya mungkin di bawah baja lah gitu, kekerasannya jadi lebih kuat yang baja. Kemudian dari dua hal tersebut, ketika kita sudah mendengar karakternya, mengetahui karakternya, maka bagaimana kita ketika memilih senapan? Nah, maka ketika kita sudah mengetahui bahwa kalau baja kayak gini, kalau kuningan kayak gini, maka kita harus bijak untuk membeli unit sahabat. Contohnya kayak gini lah. Contohnya kayak gini. Kalau umpamanya sahabat pengen beli uklik untuk senapan passer di samping di dekat-dekat laut, yang mana hawanya itu penuh dengan udaranya itu penuh dengan asin, garam, mudah berkorosi kan, besi kan, maka lebih enak kita menggunakan yang kuningan. Atau di perkotaan yang mana karbon dioksida itu lebih besar, pengasapan udara, sedangkan tumbuhan itu sulit, maka lebih enak itu menggunakan bahan kuningan, itu lebih awet karena sering terjadi korosi. Tapi kalau umpamanya di pegunungan, di perbukitan dan sebagainya, menggunakan yang bahan baja itu lebih enak. Kenapa? Karena medannya ekstrim, mungkin akan sering terjadi benturan dan sebagainya, sehingga menggunakan bahan baja itu lebih kuat ketimbang bahan kuningan. Karena kayak gini sahabat, kenapa sih senapan-senapan yang larasnya tidak dipatri kepada serombong tabung seperti halnya sub Tiger, Jawara Tiger, sub Innova,
kebanyakan serombong tabungnya ini menggunakan bahan baja, tidak menggunakan bahan kuningan. Karena bahan baja itu lebih kuat sahabat, lebih kuat. Sehingga bahannya itu bahan kuningan, maka lebih baik serombong tabung seperti halnya pada Benjamin Franklin ataupun pada Canon dipatri sekalian pada serombong tabungnya. Serombong larasnya atau larasnya sekalian itu dipatri langsung kepada serombong tabungnya. Tujuannya apa? Untuk memperkuat serombong tabung ini sahabat. Kenapa? Kalau umpamanya dalam posisi pompa semacam ini, pompa 1, pompa 2, ternyata pompanya berat sehingga tekanan pada klep atau pada stang pompa ini menekan pada serombong tabung, menekan pada serombong tabung ini, bisa serombong tabungnya bengkok kalau bahan kuningan sahabat, karena kekuatannya kurang. Sehingga lebih baik kalau bahan kuningan itu langsung dipatri seperti halnya pada Benjamin Franklin, kepada Canon, dan juga pada sub-sub yang menggunakan serombong tabung, maka serombong laras, maka lebih baik serombong tabungnya langsung dipatri. Jangan dipisah seperti halnya sub Tiger, Seminova ataupun Jawara Tiger dan sebagainya. Kalau dipisah itu sehingga berdiri sendiri serombong tabungnya, saat ditekan nanti bisa bengkok, bisa bengkok. Kemudian ada pertanyaan lagi, untuk segi tabung kebanyakan tidak ada yang berbahan baja sahabat, karena berat lah bahan baja itu. Untuk segi bobot, kalau segi bobot sih antara kuningan dan baja itu kayaknya hampir sama lah untuk segi bobot. Sehingga kalau umpamanya Anda pengen membuat pasar, maka lebih baik menggunakan yang kuningan. Kalau Anda itu digunakan untuk hunting, berburu ke rimba dan belantara, maka bisa menggunakan yang baja. Namun lagi-lagi mau baja kek bisa digunakan juga sih, mau kuningan kek bisa digunakan ke hutan juga sih. Ya tergantung pilihan lah, tergantung pemilihan saya sahabat. Kalau sahabat itu tidak terlalu peduli lah kepada unitnya, jarang untuk dirawat, ya saya anjurkan pilihan kuningan saja, karena kuningan itu sulit terjadi karat. Jangankan ke serombong tabung ataupun yang lainnya, laras sahabat, kalau kita menggunakan laras baja, kita biarkan 1 bulan tidak digunakan, kemudian mau digunakan lagi, maka pasti akurasinya akan ngacak. Pada pertanyaan, Bang, kenapa Bang kok senapan saya padahal nggak digunakan, tiba-tiba ngacak, 1, 2 atau sampai 3 memes itu ngacak. Itu sebabnya apa Bang? Ya kenapa? Karena larasnya masih karatan di dalamnya, sehingga 2 atau 1, 2, 3 memes itu masih untuk melapting ataupun membersihkan karat-karatnya, baru setel lagi. Kalau yang bahan baja, maka perawatannya super lebih ekstra menggunakan baja, walaupun bahannya lebih kuat ketimbang bahan kuningan. Baik sahabat, apabila ada kekurangan informasi yang saya sampaikan kali ini, mungkin sahabat bisa lanjutkan di kolom komentar untuk pengetahuan bersama, biar teman-teman tidak bingung memilih yang kuningan ataupun yang bahan baja senapannya. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.